Setel-setel banyak warung-warung menjual buah semangka. Jangan lupa untuk membeli dan mengkonsumsinya. Karena buah semangka banyak mengandung elektrolit. Dan elektrolit, baik itu dalam bentuk minuman atau makanan, sangat baik untuk mendukung agar sobat alam tidak terkena dehidrasi. Sobat alam, ada banyak hal yang harus dipersiapkan jika sobat alam ingin melakukan kegiatan mendaki gunung. Selain peralatan outdoor seperti tenda, jas hujan, sepatu gunung, pakaian, jaket, topi, bahkan peralatan memasak, seorang pendaki yang baik juga harus memperhatikan makanan sumber energi yang harus dikonsumsi baik sebelum melakukan pendakian, bahkan saat melakukan kegiatan pendakian. Sobat alam, konsumsi 5 sumber energi makanan yang harus dikonsumsi oleh sobat alam baik sebelum melakukan pendakian gunung, saat dari rumah, bahkan saat mulai trek pendakian gunung dan sampai di camp di puncak gunung. Sobat alam, di video ini saya ingin menyarankan konsumsilah 5 sumber energi makanan yang akan saya sebutkan nanti sebagai sumber energi yang bisa dan harus sahabat alam konsumsi baik sebelum melakukan pendakian, bahkan saat melakukan pendakian. Sahabat alam, sebelum sahabat alam berangkat menuju lokasi pendakian gunung atau sebelum sahabat alam mendaki gunung, sahabat alam memang harus lebih dulu mengisi perut dengan makanan sumber energi sehingga tubuh atau fisik sahabat alam tetap fit selama perjalanan menuju lokasi pendakian. Begitu pula bekal makanan selama sahabat alam melakukan pendakian. Sahabat alam, perlu dipahami, seorang pendaki yang baik harus bisa dan mampu mengkalkulasi makanannya, baik jumlah, bentuk, serta jenis makanan yang perlu dibawa selama pendakian. Dan satu hal yang harus diingat adalah tidak semua jenis makanan dapat dibawa untuk mendaki gunung. Memasukkannya banyak jenis makanan ke dalam tas atau carrier sahabat alam justru akan membuat ruang di tas atau carrier sahabat alam menjadi sedikit dan menambah beban sahabat alam di punggung saat di trek pendakian. Sahabat alam, lantas kira-kira makanan apa saja yang perlu dikonsumsi sebelum sahabat alam melakukan pendakian gunung atau sebelum mendaki gunung, dan makanan apa saja yang bisa dijadikan bekal atau dikonsumsi selama sahabat alam di pendakian gunung, dari mulai trek pendakian sampai di lokasi camp tenda. Sahabat alam, berikut saya akan memberikan 5 daftar makanan sumber energi yang perlu dikonsumsi sebelum sahabat alam mendaki gunung, dan termasuk bekal makanan selama sahabat alam melakukan pendakian. Jadi ingat, jika sahabat alam membuat daftar menu makanan dan belanja logistik, ingat harus diperhatikan makanan sumber energi dari mulai sahabat alam sebelum mendaki gunung, termasuk makanan atau minuman yang harus sahabat alam masih di rumah menuju berangkat ke lokasi pendakian. Karena selama perjalanan dari rumah sampai ke lokasi pendakian, apalagi itu lebih dari 2 jam, sahabat alam perlu sumber makanan yang berenergi agar selama di perjalanan sebelum lokasi pendakian, sebelum pintu rimba, sebelum melaksanakan simaksi, sahabat alam tetap fit karena didukung sumber makanan energi. Jangan salah, apalagi bila perjalanan sahabat alam sangat jauh lebih dari 2 jam, sahabat alam mengalami mabuk di perjalanan, tentu ini akan mempengaruhi fisik sahabat alam. Kepala pening, puyeng atau mual, ini akan mempengaruhi
kegiatan pendakian sahabat alam. Maka dari itu, sumber makanan energi yang saya rekomendasikan ini adalah sumber makanan energi yang harus sahabat alam konsumsi mulai dari rumah sampai untuk selama sahabat alam melakukan pendakian. Sahabat alam, makanan yang kaya energi sangat penting untuk dikonsumsi sebelum sahabat alam mendaki gunung. Sebab aktivitas kegiatan pendakian memerlukan banyak energi. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh makanan sumber energi yang baik sebelum sahabat alam mendaki gunung. Yang pertama adalah karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks memberikan energi bertahap yang bisa bertahan lama. Contohnya adalah nasi, roti, gandum, oatmeal, serta pasta. Sahabat alam, untuk mengkonsumsi makanan yang berenergi dari karbohidrat kompleks ini, sahabat alam bisa membawa makanan yang sudah jadi, misalnya nasi, dari rumah sampai ke lokasi pendakian. Bisa sahabat alam bawa nasi di sebuah kotak plastik tempat makanan, atau membeli nasi di warung nasi atau restoran. Nasi tentunya bersumber dari beras. Dan jika sahabat alam ingin juga mengkonsumsi nasi di lokasi camp, tentu harus membawa beras. Selain beras, makanan yang mengandung karbohidrat kompleks adalah seperti yang saya sebutkan tadi: roti, gandum, oatmeal, dan pasta. Gandum terdapat pada roti, dan tidak mungkin sahabat alam membawa tepung gandum. Cukup membawa roti seperti biskuit. Dan jika sahabat alam merasa berat membawa beras, sahabat alam bisa menggantinya dengan roti atau makaroni. Makaroni proteinnya sangat tinggi, sekitar 700-an lebih. Selain ringan, makaroni juga bisa dibuat berbagai jenis makanan. Bisa direbus dan dicampur pasta atau susu, dan bisa juga dicampur untuk sayuran sup. Makaroni sangat ringan. Dan jangan lupa juga membawa roti, apa itu biskuit atau bakery. Akan lebih baik lagi kalau bakerynya di dalamnya banyak mengandung selai seperti coklat, karena coklat bisa membantu sahabat alam untuk menjaga suhu dingin di tubuh sahabat alam bila mengalami suhu ekstrim di puncak gunung. Berikutnya adalah buah-buahan. Sumber energi yang harus sahabat alam konsumsi sebelum melakukan pendakian gunung, bahkan saat di trek pendakian gunung, bahkan di saat di camp. Buah-buahan. Buah-buahan seperti apa? Buah-buahan seperti pisang, apel, atau jeruk. 3 buah-buahan ini banyak mengandung karbohidrat, serta dapat memberikan tambahan vitamin serta mineral yang diperlukan. Dan satu lagi, buah semangka. Ini buah yang sangat baik sahabat alam konsumsi selama di trek pendakian. Banyak di shelter-shelter pendakian gunung atau di pos-pos pendakian gunung, di warung-warung menyediakan buah semangka. Saya tidak tahu apakah para penjualnya tahu bahwa buah semangka banyak sekali dan sangat baik mengandung elektrolit. Buah-buahan yang mengandung elektrolit sangat baik dan dianjurkan untuk sahabat alam menggantikan cairan tubuh yang hilang melalui keringat, dan digantikan dengan mengkonsumsi buah semangka. Sekali lagi, dari ketiga buah tadi, pisang, apel, dan jeruk, buah semangka jangan lupa. Bila berat untuk membawanya dari bawah, saya yakin di shelter-shelter atau di pos-pos pendakian gunung banyak warung menjual buah semangka. Jangan pelit uang, karena buah semangka banyak mengandung elektrolit yang baik untuk menunjang agar sahabat alam tidak terkena dehidrasi. Berikut yang ketiga adalah makanan sumber energi protein. Asupan protein juga sangat penting untuk memperbaiki dan membangun otot. Pilihan protein yang baik untuk dikonsumsi sebelum mendaki gunung termasuk telur, daging rendah lemak, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Sahabat alam, yang barusan saya sebutkan adalah sumber-sumber makanan yang mengandung protein. Telur, selain sahabat alam harus mengkonsumsinya sebelum melakukan pendakian gunung, bahkan saat di rumah sebelum berangkat ke lokasi pendakian.
Sangat baik juga sahabat alam masukkan telur dalam perbekalan. Takut pecah? Saya rasa itu bukan alasan. Di toko-toko outdoor sekarang sudah tersedia kotak untuk menyimpan telur. Daging rendah lemak bisa digantikan dengan dendeng atau jenis kemasan makanan daging lainnya yang lebih praktis untuk sobat alam olah selama di camp pendakian. Kacang-kacangan seperti kacang almond dan produk susu lemak. Jangan lupa sobat alam bisa membuat susu kental manis putih yang bisa bersahabat alam padukan untuk membuat minuman hangat seperti bandrek untuk menemani kehangatan sahabat alam bersama sahabat-sahabat alam lainnya di depan tenda. Sedang susu coklat bisa sahabat alam konsumsi untuk agar sahabat alam bisa menahan rasa dingin, karena coklat baik itu dalam bentuk minuman atau makanan diperuntukkan atau berfungsi agar tubuh sahabat alam bisa menahan rasa dingin di saat-saat suhu ekstrim di puncak gunung. Berikut yang keempat, kacang-kacangan dan biji-bijian. Hampir mirip dengan yang ketiga tadi, protein. Kacang-kacangan seperti kacang almond, kenari atau biji bunga matahari atau sering biasa disebut kuaci, kaya akan lemak sehat. Sahabat alam sering menonton video seorang pendaki gunung yang sudah terkenal di Indonesia, Pirsa Bersari. Saya yakin sahabat alam selalu menonton dan melihat dia mengkonsumsi biji bunga matahari alias kuaci. Dan mungkin sahabat alam juga di video tertentu bisa menonton apa alasan dia mengkonsumsi biji bunga matahari. Karena biji bunga matahari mengandung lemak sehat. Selain itu protein yang ada di urutan ketiga tadi, karena di kacang-kacangan juga mengandung protein. Dan serat juga dapat memberikan energi tambahan. Sahabat alam jangan terfokus kacang-kacangan yang saya sebutkan tadi. Bila sahabat alam sudah terbiasa membawa kacang-kacangan atau buah di bagian kedua tadi, jangan lupa juga buah kurma. Selain buah kurma mengandung zat gula yang baik untuk energi sahabat alam. Saya juga tidak tahu apakah buah kurma ini masuk kacang-kacangan atau biji-bijian. Saya yakin ini masuk ke buah-buahan. Jangan lupa buah-buahan. Ini yang kelima, sayuran. Sahabat alam, sayuran hijau seperti bayam, brokoli atau kale mengandung serat dan nutrisi penting yang bisa membantu dalam mempertahankan energi sahabat alam, baik sebelum melakukan pendakian gunung, bahkan saat di trek pendakian gunung, bahkan saat di camping di puncak gunung. Sahabat alam, dari kelima, makanan sumber energi yang baik dan harus sahabat alam konsumsi sebelum sahabat alam melakukan pendakian gunung, bahkan selama kegiatan pendakian. Dari kelima ini, tentu ada yang tidak saya sebutkan dan tidak termasuk. Tapi bukan itu tidak baik. Bukan berarti yang saya sebutkan semua di sini adalah itulah yang terbaik. Tidak. Seperti yang pertama tadi adalah karbohidrat kompleks. Banyak makanan karbohidrat lainnya, seperti makanan-makanan yang sudah siap saji, seperti dodol. Sahabat alam juga mungkin ingat seorang pendaki gunung yang sudah notabene terkenal, Rikas Harsa, yang selalu tidak ditinggal dengan yang namanya dodol. Saya yakin dia punya alasan kenapa dodol selalu ada dalam sajian selama dia melakukan pendakian gunung. Karena dodol berasal dari beras ketan, ada gula merah, dan ini pasti mengandung karbohidrat. Makanan ini sangat padat, sangat banyak mengandung karbohidrat kompleks. Dan yang kedua tadi adalah buah-buahan. Selain pisang, apel, jeruk, jangan lupa mengkonsumsi buah semangka. Bila berat membawanya dari bawah sampai ke puncak gunung, saya yakin di sekitar saya banyak warung-warung menjual buah semangka. Jangan lupa untuk membeli dan mengkonsumsinya, karena buah semangka banyak mengandung elektrolit. Dan elektrolit, baik itu dalam bentuk minuman atau makanan, sangat baik untuk mendukung agar sahabat alam tidak terkena dehidrasi. Dan jangan lupa yang ketiga tadi adalah protein yang bersumber dari telur, yang bisa diganti dengan dendeng, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Yang keempat, yang hampir mirip dengan
Yang ketiga, protein, kacang-kacangan dan biji-bijian. Ini penting juga. Jangan lupa juga yang kelima, sayuran yang bisa sahabat alam racik menjadi menu makanan seperti sup yang nantinya saat di camp pendakian sahabat alam bisa padukan antara sayuran-sayuran ini. Seperti mungkin sahabat alam ingin membuat sup, sahabat alam bisa padukan dengan makaroni untuk pengganti kentang yang sedikit berat dibandingkan makaroni yang lebih tinggi kadar kalorinya, sekitar 700-an. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi atau rekomendasi buat sahabat alam yang akan melakukan pendakian gunung. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.